Tujuan kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Kelembagaan dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Setiawan, SPD ME. Sebelum lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Andika Antonius Kala dengan MPM 2140402039. Berikutnya saya sendiri Arni Deram dengan MPM 2140402040. Selanjutnya Delsa Novita dengan MPM 2140402042. Selanjutnya Devri Jevanya dengan MPM 2140402048. Dan yang terakhir Yonatan Sony dengan MPM 2140402064. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kapitalisme. Baik, saya akan menjelaskan sejarah kapitalisme. Istilah ideologi kapitalisme awalnya muncul dari konsep ekonomi dari Inggris di abad ke-18. Kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja. Kemudian awal kapitalisme adalah saat revolusi Inggris pada abad ke-18 saat berkembangnya industrialisasi. Penyebaran hubungan-hubungan di pasar serta pertumbuhan konsumsi mengakibatkan permintaan pasar yang besar sehingga investasi di bidang produksi industrial menjadi bernilai. Dikutip dari Lawan Dana Moneter Internasional atau IMF, paham ekonomi kapitalisme adalah paham di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengendalikan profesi sesuai dengan kepentingan mereka. Sementara permintaan dan penawaran berjalan secara bebas dalam menetapkan harga pasar, sehingga peran negara sangat terbatas. Faktor penting dari sistem ekonomi kapitalis adalah motif dan domain sesuai dengan teori Adam Smith. Dalam ideologi kapitalisme, aset modal seperti pabrik, tambang, dan jalur industri dapat dimiliki dan dikendalikan secara pribadi. Tenaga kerja dibeli dengan uang, keuntungan modal diperoleh pemilik swasta, dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sistem kapitalis merupakan kebalikan dari sistem sosialisme, di mana negara banyak menguasai alat produksi, harga barang atau jasa, hingga upah pekerja banyak ditentukan oleh negara. Ciri paling menonjol dalam peranan kapitalisme adalah minimnya intervensi negara. Semua ditentukan berdasarkan kehendak pasar. Inilah yang disebut Adam Smith sebagai teori the invisible hand. Kapitalisme adalah ideologi pasar bebas. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Dalam ideologi kapitalisme adalah negara atau pemerintah tidak dapat melakukan intervensi atau ikut campur dalam sistem ekonomi kapitalisme, tetapi berperan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas. Contoh ideologi kapitalisme yaitu kapitalisme dapat dilihat dari lembaga dan mekanismenya, yaitu ekonomi pasar, adanya hak pemilikan, adanya usaha swasta, persaingan bebas, dan adanya kebebasan. Contoh kapitalisme adalah industri di Amerika Serikat, di mana banyak bisnis atau industri di sana dikuasai oleh perusahaan swasta dan ikut campur pemerintah sangat minim. Pemerintah di sana hanya berperan sebagai pengawas. Negara dengan ideologi kapitalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan pasar. Contoh di industri penerbangan Amerika Serikat, di mana pelaku usahanya seluruhnya dimiliki oleh swasta. Harga tiket pesawat pun mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan, dan pemerintah tidak mengatur beberapa harga tiket pesawat yang harus dijual maskapai. Ciri-ciri kapitalisme. Menurut Bernard, 5 ciri kapitalisme adalah: 1. Percaya bahwa ekspansi kekayaan dapat dipercepat, produksi maksimum, dan penguasaan keinginan sesuai dengan preferensi individu sangat penting bagi
kesejahteraan. 2. Kebebasan individu tanpa batas untuk menciptakan kekayaan pribadi, memiliki dan mengaturnya sebagai keharusan bagi inisiatif individu. 3. Inisiatif individu dan pengambilan keputusan dalam pasar bebas sebagai syarat efisiensi optimum alokasi sumber daya. 4. Tidak perlu peran pemerintah dan nilai-nilai kolektif dalam efisiensi alokasi dan keadilan distribusi. Dan 5. Pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu secara otomatis akan memenuhi kepentingan sosial. Kelebihan dan kekurangan kapitalisme. Adapun kelebihan kapitalisme yang pertama, penggunaan sumber daya dan pendistribusian barang yang efisien. Kedua, agar dapat bersaing, setiap orang berusaha untuk lebih kreatif. Yang ketiga, adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat karena persaingan pasar. Yang keempat, adanya penghargaan yang diberikan kepada individu yang bekerja keras dalam bisnis. Yang kelima, konsumen memiliki kontrol untuk mengendalikan pasar karena persaingan harga yang terjadi antar perusahaan. Adapun kekurangan dari kapitalisme. Yang pertama, munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingan yang pada sistem ini memicu konflik dan ketidakadilan karena pemimpin pasarnya merupakan pengusaha besar. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada uang sehingga perusahaan akan memiliki sudut pandang yang materialistik. Yang keempat, dalam sistem ini, profit dijadikan sebagai tujuan utama dalam berbisnis sehingga perusahaan besar akan mengambil alih perusahaan yang kecil. Yang kelima, terjadinya ekspoliasi sumber daya alam demi keuntungan sebesar-besarnya. Yang keenam, adanya kesenjangan dan distribusi antar individu dan juga berbagai sarana produksi yang berpusat pada satu kelompok. Dan yang terakhir, meningkatnya krisis dan kriminalitas karena pengangguran yang meningkat akibat ada pihak produsen yang berhenti berproduksi karena kalah bersaing. Kapitalisme modern adalah kapitalisme monopoli, yaitu kapitalisme negara dan kapitalisme perusahaan. Ciri utama kapitalisme akhir ini adalah konsumerisme dan finansialis, yaitu proses di mana membuat uang menjadi tujuan dominan, seperti industri. Agar kapitalisme dapat bekerja, modal harus diakumulasikan, bukan dikonsumsi. Modal harus diinvestasikan kembali untuk mengembangkan teknik-teknik produksi yang lebih efisien untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Semakin banyak kekayaan yang dikumpulkan, semakin sukses perusahaan kapitalis, sehingga semakin banyak sumber daya yang tersedia untuk memperbaiki efisiensi produksi.